Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah analisis real 2. Nah, di minggu lalu, 2 minggu lalu dan minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi integral, ya kan? Sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi integral Riemann berdasarkan tentang dengan partisi bertanda, kan ya? Definisi integral Riemann ya, dengan partisi bertanda, dan yang kedua adalah dengan menggunakan Darboux atau jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Nah, kali ini adalah jumlah Riemann JR aja saya tulis ya, atas dan bawah. Oke. Nah, kali ini adalah di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sedikit beberapa teorema tentang integral dan juga sifat-sifat integral. Apa aja sih sifat-sifat integral? Kita akan membuktikannya dengan bersama-sama membuktikan sifat-sifat integral dan teoremanya. Nah, sekarang agar langsung saja kita mulai ke teorema pertama, yaitu teorema ketunggalan. Nah, teorema ketunggalan itu berbunyi kalau kita punya sebuah fungsi, kita semua punya sebuah fungsi nih, dia terintegralkan Riemann di selang AB, maka nilai integral itu adalah tunggal. Nilai integralnya adalah tunggal. Nah, kita tahu bahwa nilai integral yang dimaksud adalah ini ya. Nilai integral yang ini ya. Biasanya dinotasikan dengan ini. AB, F, dx, dia sama dengan L gitu biasanya. Nah, nilai integral itu yang dimaksud adalah yang ini ya. Yang L-nya juga ini juga termasuk nilai integral. Jadi dia tunggal. Oke, sekarang kita buktikan teorema ini bersama-sama. Nah, kalau kita ingin menunjukkan sesuatu itu tunggal, gimana sih? Kalau kita ingin menunjukkan sesuatu itu tunggal. Oke, untuk membuktikan sesuatu itu tunggal atau unik. Tunggal atau unik itu gimana sih? Oke, yaitu caranya adalah kita ambil sembarang dua benda yang ingin kita tunjukkan. Saya tulis benda ini karena secara umum dulu. Mungkin kalau misalkan ketika belajar struktur aljabar, kita membuktikan bahwa identitas dalam grup itu unik, inverse itu unik, kita juga menggunakan cara yang serupa gitu ya. Jadi ketika membuktikan apapun dia tunggal atau unik, bisa menggunakan ini. Ini adalah salah satu caranya. Kita dua benda yang dimaksud yang ingin kita tunjukkan, lalu kita buktikan. Yang kedua adalah setelah mengambil dua benda, buktikan keduanya sama. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena yang kita maksud di sini adalah yang ingin kita buktikan adalah nilai integralnya, berarti yang kita ambil adalah asumsikan bahwa asumsikan bahwa dia punya nilai integral, beberapa nilai integral. Nah, kita ambil sembarang dua buah nilai integral yang berbeda, misalkan L aksen dan L gitu ya. Nah, di sini oke, sekarang apa yang kita ambil? Nah, karena kita sedang berbicara di bilangan real dan karena nilai integral adalah bilangan real, nah integral adalah bilangan real, berarti kita bisa ambil yang pertama, kita ambil sembarang gitu ya, sembarang L aksen dan L double aksen nilai integral dari dari F ya, dari F di selang A, B. Oke. Nah, yang pertama adalah kita ambil sembarang L aksen dan L double aksen nilai integral dari F
di AB. Yang kedua adalah kita akan membuktikan bahwa akan dibuktikan apa? L aksen sama dengan L double aksen. Nah, kalau misalkan kita ingin membuktikan dua buah bilangan real sama, cara membuktikannya apa? Bisa langsung, misalkan diperoleh dengan dua cara, lalu L aksen dan L double aksen itu apa. Lalu cara lain adalah kita bisa membuktikan dengan caranya dengan L aksen min L double aksen sama dengan 0 kan? Ini sama ya. Ketika kita menggunakan ini L aksen sama dengan L double aksen, ini adalah L double aksen dikurangi L aksen dikurangi L double aksen sama dengan 0. Oke, lalu selanjutnya bisa pakai apa? Yang masih ingat materi Unreal 1 ada teorema yang bunyinya seperti ini. Untuk ini teoremanya kalau nggak salah ya. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, jika dan A lebih besar sama dengan 0, jika A kurang dari setiap epsilon, maka A sama dengan 0 gitu ya. Jadi ketika kita ini kalimat pastinya silahkan dicek lagi di buku Barto, takutnya saya salah menuliskan, tapi intinya seperti ini. Jadi ketika kita ingin, ini mungkin hanya jika kali ya, jadi ketika kita ingin menunjukkan bahwa dia sama dengan 0, kita bisa menggunakan ini ya. Oke, saya perbaiki. A kurang dari epsilon jika dan hanya jika A sama dengan 0 gitu ya. Silakan redaksinya dicari lagi yang betul seperti apa teoremanya. Nah, artinya ketika kita ingin menunjukkan L double aksen min L aksen min L double aksen sama dengan 0, kita bisa menggunakan teorema itu. Berarti apa yang bisa kita tunjukkan adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, apa kita ingin menunjukkan ini pakai mutlak karena untuk memastikan dia lebih besar daripada sama dengan 0, L aksen dikurangi L double aksen, dia kurang dari epsilon. Gitu ya. Karena ini artinya sama, kita menunjukkan bahwa L aksen min L double aksen sama dengan 0. Gitu ya. Ini mungkin bisa pakai mutlak juga sama aja, nggak pakai mutlak juga sama aja gitu ya. Nah, itu yang ingin kita tunjukkan. Jadi tujuan kita adalah apa? Ini ya. Sekarang kita ingin, nah kita boleh pakai ini, kita juga boleh pakai ini. Tetapi saya akan menggunakan yang kedua ini untuk setiap epsilon ini. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan partisi bertanda. Di partisi bertanda definisi integral, definisi terintegralkan Riemann kan kita menggunakan epsilon juga. Jadi bisa sekalian menggunakannya. Oke. Next. Nah, saya ulangi lagi tujuan. Ini saya bagi dua kali ya. Oke. Saya ulangi lagi, tujuan kita adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, maka L aksen min L double aksen kurang dari epsilon. Nah, ini tujuan. Sekarang yang kita punya apa? Yang kita tahu apa? Yang kita punya adalah yang pertama apa? L aksen dan L double aksen adalah nilai integral dari F ya. Oke, nah sekarang L aksen adalah nilai integral dari F di A, B gitu ya. Nah, ini berdasarkan definisi artinya apa? Artinya untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta epsilon. Ingat-ingat lagi ya definisi partisi bertanda. Nah, definisi integral Riemann kan bisa pakai partisi bertanda, bisa juga pakai jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah. Tapi di sini saya akan fokus membuktikan dengan menggunakan dengan partisi bertanda, karena di partisi bertanda itu kita fokus atau khusus
sudah menggunakan nilai integral itu sendiri. Jadi kan biasanya nanti kita tulis, ini saya tulis semua dulu ya, sehingga sembarang partisi bertanda P dot dengan norm dari P dot kurang dari delta, maka mengakibatkan apa ini yang ingin kita, SF P dot min L aksen kurang dari epsilon. Nah ini ya, karena di partisi bertanda itu kita sudah menggunakan nilai integralnya gitu. Jadi kita sudah menduga nilai integral dari fungsi f itu ya. Sedangkan kalau misalkan saya menggunakan jumlah Riemann atas jumlah Riemann bawah, bisa saja menggunakan nilai integralnya, tapi nanti di jumlah Riemann atas jumlah Riemann bawahnya. Tapi ketika masuk ke definisi integral, kita hanya menunjukkan bahwa UF dia sama dengan LF gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang ingin membuktikan dengan itu, silakan saja kalau misalkan punya cara lain gitu. Nah, ini adalah salah satu caranya. Oke, yang kedua adalah tadi kita punya L aksen, sekarang kita punya L double aksen ya. Sama saja, ini sama, ininya apa namanya? Sama, diksinya sama semua. Oke, di sini saya sudah tuliskan agar tidak terlalu lama, intinya sama. Nah, karena partisi bertanda ini kan dia sembarang partisi bertanda di sini dan sembarang partisi bertanda di sini sebenarnya belum tentu sama ya. Jadi di sini saya tuliskan, di sini mungkin P.1, di sini P.2 gitu ya. Karena belum tentu sama. Yang kedua adalah pemilihan nilai deltanya belum tentu sama. Di sini saya tulis delta aksen, di sini adalah delta double aksen. Nah, bagaimana kita menggunakan dua yang kita tahu ini untuk mencapai tujuan kita? Nah, sekarang perhatikan bahwa L aksen dikurangi L double aksen dalam mutlak ini akan kita tunjukkan dia sama dengan L aksen dikurangi S F P dot ditambah SF. Oke, P dot gitu ya, dikurangi L double aksen. Ini kurang dari L aksen min SF P dot dengan ketasamaan segitiga ya. Ini mutlak, ini S F P dot kurangi L double aksen. Nah, nanti ini, nah sekarang gini pertanyaannya, Bu, tapi kan ini P dot, Bu, sedangkan yang kita punya adalah P1 dot dan P2 dot. Jadi kenapa di sini P dot? Nah ini adalah di sini pemilihan P dot di sini harus kita harus kita pikirkan bagaimana kita bisa memilih antara P1 dan P2 ini agar kita mendapat partisi bertanda yang berlaku untuk semuanya. Nah, di sini kan belum tentu sama nih partisi bertandanya. Oke, ini akan kita pikirkan kemudian. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Nah, asumsikan yang satu ini adalah P1 dot, yang satu ini adalah P2 dot. Nah, berarti ini apa dapatnya? Dia kurang dari epsilon ditambah epsilon. Nah, yang kita ingin tuju kan epsilon ya, karena di sini yang kita tuju di sini adalah epsilon kan, sehingga yang atas kita akan sesuaikan dia menjadi epsilon per 2 ya. Ini akan disesuaikan jadi epsilon per 2, ini epsilon per 2. Nah, yang sebelah kiri juga kita akan sesuaikan untuk setiap epsilon per 2. Oke, ini epsilon per 2, ini epsilon per 2, ini juga epsilon per 2 gitu ya. Nah, ini juga delta yang terkait dengan epsilon per 2, atau epsilon aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang PR kita adalah pemilihan dari P dot ini. Nah, kalau kita lihat adalah ini kan si partisi bertanda P dot 1 ini adalah dia sembarang yang kurang dari delta kan, delta aksen. Sembarang yang kurang dari delta aksen.
Oke, yang ini juga partisi sembarang yang kurang dari delta. Berarti P dot itu bisa jadi kita pilih partisi yang sembarang. Oke, berarti pemilihan P dot dengan P dot adalah partisi bertanda sembarang ya. Sembarang. Nah, oke. Nah, kita belum tahu kan delta aksen sama delta double aksen itu yang lebih kecil yang mana dengan norm dari P dot itu kurang dari delta. Nah, delta ini apa? Delta adalah minimum dari delta aksen dan delta double aksen gitu. Oke, ini partisi sembarang. Ingat lagi, saya ulangi lagi, ini adalah P1 dot adalah partisi sembarang yang kurang dari delta aksen. P2 dot adalah partisi sembarang yang kurang dari delta double aksen. Nah, ini P delta adalah dia partisi sembarang yang kurang dari minimum delta aksen atau delta double aksen. Jadi yang mana yang minimum? Berarti kalau misalkan delta aksen yang minimum, oke, berarti si P dot ini karena sembarang dia bisa nah, kalau misalkan kalau delta aksen yang minimum, artinya ketika kita pilih ini lebih besar, oke, jadi sebagian intinya semua partisi sembarang di P1 dot ini dia subset dari P2 dot gitu ya. Ngerti nggak sih? Kalau himpunan partisi di P1 dot dia termuat di sini. Jadi kalau misalkan di garis bilangan saya gambarkan, misalkan ya. Ini delta aksen, ini delta double aksen. Nah, di sini itu dia kan ini sembarang ya, maksud sembarang. Di sini ada P2 dot gitu ya. Di sini yang kecil ada P1 dot. Jadi sebagian dari himpunan partisi yang kurang dari delta aksen itu dia subset dari partisi yang kurang dari delta double aksen gitu ya. Kalau emang delta aksennya lebih kecil. Kalau misalkan delta aksennya lebih besar, berarti dia kebalikannya. Gitu ya. Nah, makanya pemilihan partisi P ini dia subset yang lebih kecil gitu ya, karena ininya deltanya dipilih yang lebih minimum. Oke, paham ya? Jadi tujuan kita ini, karena kita punya dua ini, maka kita bisa memanfaatkannya untuk sampai ke tujuan kita dengan cara seperti ini dan dengan memilih partisinya yang lebih subset gitu ya, himpunan partisinya lebih kecil dibandingkan himpunan partisi yang lain. Oke, sekarang bagaimana menulis formalnya? Oke, tulis formalnya adalah kita tulis formal proofnya ya. Tadi kan hanya behind the scene-nya gitu ya. Oke, sekarang ambil sembarang L aksen dan L double aksen nilai integral dari F di selang A, B. Oke, lalu selanjutnya adalah ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, maka akan ditunjukkan L aksen dikurangi L double aksen, dia kurang dari epsilon. Oke. Sekarang adalah
karena L aksen adalah nilai integral, atau nggak usah dimasukin ini, kita kan sudah sebutkan di atas ya. Langsung saja ke definisi. Perhatikan bahwa untuk setiap epsilon per 2 lebih besar daripada 0 terdapat delta aksen lebih besar daripada 0, sehingga sembarang partisi bertanda P1 dot dengan norm dari P1 dot kurang dari delta aksen, maka SF P1 dot P1 dot dikurangi L aksen kurang dari epsilon per 2, dan untuk setiap epsilon per 2 lebih besar daripada 0 terdapat delta double aksen lebih besar daripada 0, sehingga sembarang P2 dot dengan P2 dot kurang dari delta aksen, maka SF P2 dot kurang L double aksen kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya maka diperoleh L aksen dikurangi L double aksen, dia sama dengan L aksen min SF. Sorry, kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu deltanya. Sekarang misalkan delta sama dengan minimum dari delta aksen dan delta double aksen, sehingga L aksen dikurangi L double aksen sama dengan L aksen dikurangi, sehingga untuk P dot partisi dengan P dot kurang dari delta berlaku ini L dikurangi L double aksen, dia SFP dot ditambah SFP dot kurangi L double aksen gitu ya, dia sama dengan kurang dari dengan kesamaan segitiga, berarti L aksen dikurangi SFP dot ditambah SFP dot kurangi L double aksen, dia kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, dia sama dengan epsilon. Jadi dari sini terbukti bahwa nilai integral dari F, ini nilai integral dari F adalah tunggal gitu ya. Langsung kita tulis terbukti. Ini adalah kita membuktikan bahwa nilai integral dari F adalah tunggal untuk sembarang F fungsi yang terintegralkan Riemann di selang AB. Lalu selanjutnya